warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini saya akan menerangkan mengenai kisah Bilqis, ratu bijaksana yang menjadi mu'allaf. Ratu Bilqis dan rakyatnya sebelumnya menyembah matahari. Dalam riwayat Al-Quran begitu banyak tokoh wanita yang disebutkan. Terlepas dari sisi baik dan buruknya dari kisah-kisah tersebut, tak jarang bayi perempuan yang baru lahir juga langsung diberi nama sesuai wanita dengan sifat yang anggun dalam kisah tersebut. Al-Quran memang bukan buku sejarah yang menceritakan banyak kisah, tetapi merupakan kitab yang ditujukan memberikan petunjuk. Salah satu tokoh yang dikisahkan sebagai wanita bijaksana dalam Al-Quran adalah Ratu Bilqis yang terkenal karena contoh kebijaksanaannya. Ratu Siba Bilqis digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Naml 27 ayat 20-44. Sebagai seorang yang bijaksana dan berpengaruh, dirinya adalah pemimpin sejati yang demokratis dan memilih berkonsultasi dengan konselornya sebelum mengambil keputusan. Pada suatu waktu, Nabi Sulaiman diberitahu mengenai kepimpinan dari kerajaan dan tahta Ratu Seba itu. Sayang, Nabi Sulaiman juga mendapat kabar rakyat Ratu Bilqis tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala dan memilih menyembah matahari. Atas pertimbangan tersebut, ia bersurat pada Bilqis dan mengundangnya untuk bercakap dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Undangan itu dituliskan dalam sebuah surat An-Naml. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Pengasih, jangan bertindak sombong dan datanglah kepada saya untuk berkomitmen hidup dalam damai. 27, 30-31. Tak langsung mendatanginya, Bilqis memilih menghubungi penasihatnya menyoal pesan dari Nabi Sulaiman itu. Alih-alih menyarankan kedatangan, para perwira militer Bilqis menyarankan tindakan militer dan membalas suratnya Nabi Sulaiman. Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. 27-33. Jawaban Bilqis saat itu juga diketahui sangat bijak. Dia berkata, jika Sulaiman hanya seorang raja, mereka akan memuaskannya dengan hadiah. Tetapi jika dia adalah seorang nabi, seperti yang disebutkannya pada Bilqis, maka Bilqis menyatakan untuk menghadapinya dengan sangat hati-hati. Mendapat kabar tersebut, Nabi Sulaiman tegas menolak hadiah tersebut. Sehingga satu-satunya cara yang disadari Bilqis adalah dengan datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dalam kisah di Al-Quran, mereka diceritakan berakhir dalam pertemuan itu, dan Bilqis yang menjadi muslimah, namun cerita selanjutnya dikisahkan jika mereka akhirnya menikah. Ratu Seba Bilqis adalah salah satu wanita dengan kepribadian yang baik dalam Al-Quran. Dia berbakat dalam berdiplomasi dan merupakan pemimpin yang berhati-hati serta tidak akan menempatkan rakyatnya dalam situasi yang tidak berdaya. Demikianlah penjelasan mengenai Ratu Bilqis. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya dan semakin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah kata atau kekurangan penjelasan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.